Baik, shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Sekali lagi lambaikan tangan kita buat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Ketika namanya ditinggikan, kita percaya Dia akan menarik banyak orang datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan dari setiap kami umat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan, dengan rasa ucapan syukur karena kami memiliki Allah yang besar dalam kehidupan kami. Allah yang selalu campur tangan di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah kami. Nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah kami. Kami siap Tuhan menyembah Engkau. Kami siap mempermuliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesus, Engkau Tuhan. Mari katakan, seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara buat kami Tuhan. Setiap kami yang bernafas saat ini Tuhan, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
seperti yang ada padamu. Mari yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu berlindung. Yes Tuhan, penerang kekuatan, dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Angkat tangan kita buat Tuhan, katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang kita bangkit berdiri bagi Tuhan saat ini. Katakan nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian kuasa Yes Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama siapa? Nama Yesus ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi, nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya Engkau kasihi Tuhan. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu.
tempat ini. Biarlah hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan atas penyembahan kami. Sebab Dia layak menerima penyembahan dari setiap kita. Sebab Dia layak menerima penyembahan yang terbaik dari setiap kita. Haleluya. Tiada nama lain selain yang layak kami sembah Tuhan. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Katakan cinta kita pada Dia. Tiada nama lain di atas bumi ini layak terima pujian, layak terima sembah. Hanya nama-Mu Yesus, Raja Allah semesta alam. Langitlah tatamu, bumi tumpuan kaki-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini umat-Mu menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang menyembah Tuhan Ya Allah yang hidup. Namanya Yesus di tempat ini ditinggikan. Haleluya. Engkau terlebih besar dari semuanya Tuhan. Bahkan terhadap masalah kami Engkau terlebih besar. Bapak Ibu, saya mengundang kita mengangkat tangan kita saat ini bagi Allah yang besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dengan iman katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sorak haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, lebih besar. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya, karena kami memiliki Yesus yang besar atas kehidupan kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
besar dari setiap masalah kami. Engkau lebih besar dari COVID yang saat ini ada di Indonesia. Bahkan di dalam kami Engkau lebih besar Tuhan. Amin. Yesus Tuhan lebih besar. Yesus Tuhan lebih besar. Amin. Yesus Tuhan lebih besar di dalamku selamanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat kita masing-masing ya. Saya senang sekali bisa berjumpa melalui online ini, dan saya percaya semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Masih kental dengan suasana Natal. Jadi kalau diizinkan saya mau mengucapkan selamat Natal untuk tahun ini, dan saya percaya Natal yang kita lalui adalah Natal yang luar biasa di tahun ini, dan saya percaya setiap kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimana Yesus telah lahir untuk kita. Baik, pada kesempatan hari ini saya percaya bahwa Tuhan terus menguatkan hati kita, Tuhan terus memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita, sehingga sampai hari ini di penghujung tahun 2021 ini kita masih diperoleh kesempatan untuk kita boleh menikmati kehidupan yang kita miliki sampai dengan hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat ini dengan keluarga kami, dengan siapapun kami yang hari ini, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kami minta jamahan Tuhan, biarkan setiap kami boleh menerima pencerahan daripada Tuhan, dan kami membuka hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan beberapa menit ke depan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita langsung saja kita mau membuka di dalam kitab kita, yaitu kita mau buka di dalam Matius 2 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Mereka bertanya, di manakah anak yang baru lahir yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami telah melihat bintang terbit yang menunjukkan bahwa ia sudah lahir. Kami datang untuk menyembahnya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini kita langsung sudah bisa menebak ya, kira-kira ini bercerita tentang apa. Ini bercerita tentang bagaimana orang Majus ya. Orang Majus ketika itu dia melihat satu petunjuk gitu. Dia melihat satu bintang yang berbeda dari biasanya. Kok bintang ini bintang yang berbeda gitu ya. Ada apa? Kemudian mereka mengikuti bintang ini karena kita tahu ya, orang Majus ini mengerti. Orang Majus ini adalah orang yang ahli di dalam rasi untuk menentukan rasi-rasi bintang, dan ada satu hal di dalam penentuan rasi bintang, mereka ini juga pandai meramal sesuai dengan kebudayaan mereka dan kepercayaan mereka. Ketika mereka melihat satu tanda bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang biasanya, mereka kemudian mereka berpikir di dalam diri mereka berpikir bahwa oh, ini bintang yang luar biasa, dan tanda bintang ini adalah akan datangnya seorang raja. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Orang Majus ini dikatakan berasal dari timur ya. Kalau dilihat berarti kan dari timurnya Bethlehem, dari timurnya Bethlehem. Nah, ketika itu mereka ini adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka mengetahui bahwa dari
dari ilmu perbintangan mereka dengan bintang yang berbeda itulah menandakan ada seorang raja. Dan kemudian mereka penasaran lah seperti itu, mereka mau mencari dan mereka berkeinginan untuk mencari dan menyembah Dia. Bapak Ibu, kita mau belajar dari kisah para Majus ini ya Bapak Ibu, bagaimana mereka dituntun. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka percaya. Yang pertama, mereka percaya. Mereka memiliki iman. Mereka mempercayai bahwa akan lahir seorang raja yang besar akan lahir. Dan lahirnya di kota Bethlehem. Dan mereka mengikuti. Ketika mereka percaya, mereka berkehendak untuk apa? Mereka mencarinya. Bapak Ibu, hari ini, Natal ini, kita sudah percaya bahwa Yesus itu sudah lahir. Kita percaya bahwa Yesus itu sudah ada untuk diri kita. Dan hari ini pun kita percaya bahwa Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan di dalam hidup kita. Kalau orang Majus masih belum percaya, belum tahu, dia hanya mengira-ngira dengan ramalannya, tetapi dia memiliki keyakinan bahwa dia akan melihat seorang raja dan dia akan mencarinya. Dan ketika dia mulai tahu petunjuk itu, dia mulai percaya. Langkah yang pertama untuk dia mempercayai bahwa raja itu akan datang, dia betul-betul mempercayai dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita pelajari dari hal ini Bapak Ibu? Bahwa ketika kita sudah menerima Yesus, ketika kita menjadi orang percaya, apakah hari ini kita benar-benar mempercayai Dia? Apakah kita mempercayai bahwa Dia adalah Raja di dalam hidup kita? Apakah kita menempatkan Dia yang terutama di dalam hidup kita? Apakah Yesus yang kita sembah hari ini benar-benar adalah Raja di dalam hidup kita? Mari kita cek apakah kita hanya sekedar, oh ya aku percaya Yesus sebagai juru selamat. Ya, itu betul. Tapi ada langkah yang kedua, menjadikan Yesus itu sebagai Raja di dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Dia sebagai Raja, maka kita adalah orang-orang yang dipimpin olehnya. Dan orang-orang Majus ini, mereka berkehendak untuk mencari, dan mereka mengambil keputusan untuk mereka mengikuti bintang itu. Bapak Ibu, yang kedua, iman, percaya itu tidak sekedar hanya ada di dalam pemikiran. Iman tidak hanya sekedar ada di dalam hati, tetapi ada satu tindakan nyata. Ya, bahwa aku mau melihat, aku mau mengikuti. Dan pada kesempatan itu mereka mulai mencari, mereka berkehendak, mereka mengikuti bintang itu. Mereka ada di dalam satu perjalanan yang cukup lama. Diperkirakan menurut komentari ya Bapak Ibu, ada kurang lebih sekitar 2 tahun mereka ada di dalam perjalanan sampai mereka ada di kota Bethlehem. Dan ketika mereka berjalan dari arah timur itu melewati padang gurun Bapak Ibu. Dan padang gurun ini dikatakan, kita tahu kalau siangnya itu panasnya minta ampun, dan kalau malam itu dinginnya juga luar biasa. Tetapi mereka bertahan menghadapi tantangan itu. Mereka tidak berkeinginan, oh aku balik aja. Tapi mereka terus berjalan. Ada ancaman-ancaman selain cuaca, binatang buas, binatang-binatang yang ada di padang gurun yang tidak kalah mematikan ketika harus menyerang mereka. Tetapi mereka tetap untuk gigih, mereka mencari kota itu, mereka mencari di mana raja ini akan datang, akan lahir. Mereka mencarinya. Bukan hanya binatang-binatang yang ada di padang gurun itu, tetapi ada juga ancaman lain. Bisa saja itu perampok yang akan bisa menghabisi mereka, karena mereka juga membawa barang-barang. Mereka membawa barang-barang yang berharga yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk sang raja yang akan lahir itu.
Dan satu hal, mereka tidak menyerah. Ketika mereka ingin menemukan sang raja itu, mereka mau tetap untuk maju terus. Apapun situasinya, apapun kondisinya, aku mau menemukan dia. Apa yang kita pelajari hari ini ketika kita mengingat Natal? Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Apakah kita bisa mempertahankan iman kita sampai akhir? Karena kalau kita melihat begitu banyak tantangan di dalam hidup kita ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita mengikut Tuhan, yang pertama kita bisa mengalami ejekan-ejekan. Kita bisa mengalami perbedaan-perbedaan. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, itu adalah salib yang perlu kita pikul. Ada hal juga di dalam kehidupan kita ketika kita belajar untuk mengikut Tuhan. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan. Yang mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada hal yang harus kita tinggalkan. Ada hal yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Untuk kita hidup di dalam kebenaran dan kita hidup di dalam kekudusan. Penyangkalan diri di dalam mengikut Yesus itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak cukup bisa merasa senang, oh haleluya, Yesus sudah lahir untuk aku, Yesus sudah mati dan menebus hidupku. Kita tidak cukup bersukacita ketika kita mengikut Yesus. Pertama kita mengikut Yesus, kita mengalami banyak mujizat. Kita senang dengan apa yang sudah Yesus lakukan di dalam hidup kita. Tetapi ingat, bukan hanya hal yang senang, bukan hanya berkat-berkat yang melimpah, tetapi ada juga tantangan di dalam diri kita. Bagaimana kita juga harus untuk kita hidup di dalam kita menyingkirkan segala kedagingan kita. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah ketika kita mau mengikut Tuhan dan kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita merenungkan, apakah kita menjadi pribadi yang ketika kita menemukan Tuhan, kita datang kepada Tuhan kalau kita ada maunya, atau kita bersukacita kalau Dia memberkati kita. Apakah kita orang-orang yang seperti itu? Tetapi kita enggan ketika kita harus menyingkirkan kedagingan kita, ketika kita harus mengikuti apa yang Yesus mau, ketika kita harus belajar mengampuni, kita harus belajar mengasihi tanpa syarat. Itu sulit bagi kita. Tapi mari hari ini kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, bahwa kita mau melepaskan ego kita. Sebentar kita akan baca di dalam Lukas 9 ayat yang ke 23. Iya, bahwa dikatakan siapa yang mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Amin Bapak Ibu. Mari kita sudah menemukan Yesus. Sama seperti orang Majus yang saat itu masih belum tahu, tetapi dia percaya bahwa akan lahir seorang raja. Akan lahir seorang raja yang akan memerintah, yang akan berkuasa dengan adil. Dan dia mau mencarinya dan mengikutinya. Hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar yang kedua. Ketika kita mengikut Yesus, kita sudah menemui Dia, kita sudah percaya kepada Dia. Maukah kita juga untuk kita berjalan di dalam penderitaan? Artinya apa? Kita mau untuk kita menyingkirkan segala kedagingan kita. Itu pun adalah satu penderitaan bagi kita. Tantangan yang cukup kuat di dalam hidup kita. Mari kita mengambil satu keputusan. Ya, aku sudah menemukan Yesus di dalam hidupku dan aku mau mengikuti Dia. Aku mau hidup di dalam setiap tantangan untuk aku berada di dalam kehendak-Nya. Yang ketiga, kita mau melihat Bapak Ibu, ketika Majus ini ketemu dengan Yesus.
Ketika mereka sudah sampai di Bethlehem, apa yang mereka lakukan? Mereka bersukacita. Di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 dikatakan di sana bahwa ketika mereka melihat anak itu, mereka bersukacita. Mereka sangat senang ketika apa yang dicari, oh ternyata gitu ya, perjalanan mereka yang cukup jauh dan penyertaan tuntunan bintang tadi yang mereka lihat, ternyata itu bukan bohong, itu betul bahwa ada seorang yang lahir di sana, seorang anak yang lahir di sana, tapi anak ini bukan sembarang anak begitu ya, dia adalah seorang raja. Dan ketika mereka melihat kebenaran itu, mereka bersukacita akan kelahiran ini. Apakah kita sama? Apakah kita ketika kita terus menemukan Yesus di dalam diri kita, apakah Yesus yang ada di dalam diri kita senantiasa membuat kita sukacita apapun keadaannya? Seringkali sukacita kita dipengaruhi oleh apa Bapak Ibu? Keadaan di luar kita ya. Pandemi ini memang membuat kadang kondisi kita naik turun perasaan-perasaan kita. Tapi hari ini mari kita melihat bahwa sukacita itu adalah ketika kita melihat Yesus. Sukacita itu ketika kita menemukan Yesus. Biarkan itu yang meluap di hati kita hari ini. Dan itu yang dialami oleh orang-orang Majus ini Bapak Ibu. Dan kita mau melihat apa setelah mereka bersukacita. Hal yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka percaya inilah seorang raja. Inilah seorang raja bagi dunia bahkan. Mereka kemudian datang dan mereka menyembah kepada dia. Wow, mereka luar biasa. Mereka memiliki satu perasaan, mereka memiliki satu dorongan yang kuat untuk mereka datang menyembah kepada Yesus. Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah Raja, Tuhan dalam hidup kita, hari ini ketika kita mempercayai, kita sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan atau Raja di dalam hidup kita, mari kita datang. Kita datang untuk kita menyembah Dia. Itulah alasannya kenapa kita menyembah Dia hari ini. Kenapa kita menyembah Dia? Karena Dia adalah Raja. Dia yang akan memerintah hidup kita. Dia yang akan memimpin hidup kita. Mengapa? Karena kita sudah dibebaskan daripada maut. Karena kita sudah dilepaskan dari kehidupan kematian kekal. Sehingga kita beroleh kehidupan yang baru. Kita sudah dipindahkan daripada kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib, dan Dialah yang berkuasa, Dialah yang memerintah hidup kita. Ketika kita sudah dipindahkan, kalau dulu raja kita, Tuhan kita adalah kuasa kegelapan, hidup di dalam kegelapan, tetapi ketika kita menyatakan bahwa Yesus adalah raja di dalam hidup kita, kita beralih bahwa rajaku sekarang adalah Yesus. Yesus adalah Raja, Raja yang memberikan kebebasan atas setiap hukum dosa. Maka dari itu, hari ini kita menyatakan bahwa Engkaulah Raja di dalam hidupku. Engkau adalah Tuhan di dalam hidupku. Engkaulah yang memerintah seluruh kehidupanku. Itulah arti ketika kita menyembah. Menyembah bukan hanya sekedar perasaan merinding. Menyembah bukan satu feeling di mana kita hanya merasa damai. Iya, memang betul. Tetapi satu hal, penyembahan adalah satu penghormatan kita kepada Tuhan. Penyembahan adalah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Penyembahan adalah kita mengakui bahwa Dia yang berkuasa di dalam diri kita, bukan lagi kita yang berkuasa. Bapak Ibu, mari kita melihat kalau orang-orang Majus ini datang menyembah. Setelah mereka datang menyembah, apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan hadiah-hadiah. Mereka memberikan persembahan-persembahan. Mereka membawa mazmur dan kemenyan. Itu mereka berikan untuk Yesus.
Hari ini apa yang kita bawa Bapak Ibu? Yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita bukanlah persembahannya, bukanlah bentuk persembahannya, tapi yang Tuhan inginkan di dalam Roma 12 ayat 1 ya mengatakan bahwa yang diinginkan adalah persembahkanlah tubuhmu di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Bapak Ibu, inilah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Artinya kita mempersembahkan hidup kita. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Sehingga kita tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu hidup kita penuh dengan kejahatan, kalau dulu mulut kita ini penuh dengan kejahatan, suka menyakiti orang, mulut kita perkataan ini suka membuat orang menjadi marah. Kalau mulut kita ini suka menebarkan gosip-gosip, kalau mulut kita ini suka dipakai untuk memperkatakan kata-kata yang tajam, hari ini berhenti dan kita mulai mempersembahkan mulut kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita Natal ini kita melihat, kita belajar dari orang Majus ini untuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya Natal ini sungguh akan menjadi berarti di dalam hidup kita. Setiap hari kita mengalami Natal. Setiap hari kita menyatakan bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Raja di dalam hidupku. Dan aku berada di dalam kekuasaan-Mu. Aku berada di dalam pimpinan-Mu. Bapak Ibu, ketika orang Majus mencari Yesus dan dia mendapatkan, ada tangan Tuhan yang menyertai sampai mereka menemukan Sang Raja itu. Bayi Yesus itu mereka menemukannya. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ada Tuhan yang mengiringi langkah hidup kita ketika kita mendapatkan tantangan demi tantangan di dalam hidup kita. Ada penyertaan Tuhan dan kemampuan yang Tuhan berikan ketika kita harus terus berada di dalam kekudusan dan kebenaran. Marilah kita memiliki satu tekad seperti orang Majus ini, bahwa aku mencari Yesus, aku mau mencari Raja itu untuk aku sembah. Dan hari ini kita tidak perlu mencarinya sampai jauh. Hari ini Yesus sudah lahir untuk kita, dan hari ini kita sudah percaya kepada Yesus. Apakah kita mau untuk terus menyembah Dia, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hatinya? Mari sebelum kita mengakhirinya, mari kita merenungkan sejenak. Biarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Apakah setiap kita masih terus di dalam kita mengeluh ketika kita ada di dalam kesukaran demi kesukaran? Apakah kita masih terus komplain kepada Tuhan? Apakah kita juga masih terus bahwa kita hidup terus di dalam ketidakkudusan? Kita masih hidup di dalam keduniawian, kedagingan kita. Kita masih menikmati hal-hal yang berbau kedagingan. Kita tidak mau menyerahkan itu kepada Tuhan dan memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Mari Natal yang kita peringati, yang telah kita peringati, yang setiap tahun kita peringati, biarkan membawa kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kerajaannya, mengikuti kehendaknya, hidup di dalam pimpinannya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini, kami percaya bahwa Roh Kudus menerangi hati kami. Kami mau lepaskan Tuhan Yesus kehidupan kami yang seringkali kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkan kami terus Tuhan Yesus tidak pernah menyerah di dalam hidup kami, di dalam kami mengiring Engkau, tantangan yang kami hadapi,
Apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami tidak pernah menyerah. Kami hanya melihat Engkau. Kami hanya memandang Engkau seperti orang Majus ini. Dia melihat bintang itu yang membimbing dia ketika di dalam kesulitan-kesulitan. Begitu juga kami, biarkan kami memandang Engkau Tuhan. Dan kami terus membawa hidup kami ini sebagai penyembahan yang harum di hadapan Engkau. Ini menjadi kerinduan kami. Biarkan setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada, kami beroleh pencerahan. Kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Dan kami boleh membalikkan kehidupan kami untuk kami datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mencari kebenaran itu, mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan Engkau Juru Selamat, dan Engkau adalah Tuhan di dalam hidup kami, dan kami aman bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom jemaat Betani Yestoya dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Kita puji Tuhan, selalu diberikan pertolongan oleh Tuhan. Ya, ibadah doa malam yang terakhir di tahun 2021. Kita masih bisa ibadah doa malam. Puji Tuhan. Ada saatnya nanti, saat-saat tertentu jalan kita buntu. Di pekerjaan, di keluarga, masalah, di pelayanan, di kesehatan. Semua buntu-buntu, tidak bisa. Ingat, salah satunya lewat doa. Doa ini 24 jam bisa menembus apa saja. Karena langsung kepada Yesus. Dan Yesus juga 24 jam pasti bisa menjawab doa kita. Percayalah, kalau kita berdoa, kita selalu meyakini, percaya bahwa Yesus pasti bisa menolong kita. Itu namanya doa dengan iman. Ya, silakan praktek. Berdoa dan percaya Yesus pasti bisa menolong. Jangan lupa, hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 ada ibadah awal tahun jam 9 pagi dan jam setengah 6 malam. Hari Minggunya tanggal 2 Januari jam 7, jam 9, jam 3 sore, jam 5 sore. Ada ibadah awal tahun. Nanti saya semua yang khotbah. Sampai ketemu di ibadah awal tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Hadirilah ibadah awal tahun onsite dan live streaming yang diadakan dalam 6 kali ibadah. Pada hari Sabtu dan Minggu, 1 hingga 2 Januari 2022. Ibadah awal tahun 1 dan 2 pada hari Sabtu jam 9 pagi dan jam setengah 6 malam. Ibadah awal tahun 3, 4, 5, dan 6 pada hari Minggu jam 7 dan jam 9 pagi, jam 3 dan jam 5 sore. Bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Semua ibadah awal tahun disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya Malang. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Dapatkan informasi penting dan pelayanan pastoral setiap harinya dari Gereja Betani Yestoya Malang dengan cara melakukan scan pada barcode berikut ini atau menghubungi WA Sekretariat di nomor 0812 4958 8689.
Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto dan keluarga, beserta segenap wakil gembala, full-timer, dan seluruh pengerja dan pelayan gereja Betani Yestoya Malang mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Demikian Betani Yestoya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani Yestoya dan dulur-dulurku semua yang saya kasihi. Puji Tuhan ya, progres atau kemajuan pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang yang dikerjakan sendiri, baik pengeboran maupun pengecoran, minggu ini sudah 73,3%. 73,3%. Ya, ini yang dikerjakan sendiri. Dan PT Waringin sebagai pemenang tender juga ya bekerja sama, berkolaborasi dengan kita mengerjakan bagiannya. Dukung dan doakan terus. Pasti Tuhan Yesus akan menyelesaikannya dengan sempurna. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buka jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku.